Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat untuk bisa bertemu kembali melaksanakan pembelajaran agama Islam. Nah anak-anak, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa? Ya, Krisna, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Krisna sudah memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita sampai akhir nanti tidak ada kendala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum itu ya, mari ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yolanda, Hadir, Bu. Lisda, Hadir, Bu. Emma, Hadir, Bu. Eka, Wahyu, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Krisna, Hadir, Bu. Miftahul, Hadir, Bu. Sukma, Hadir, Bu. Kezia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, karena sudah ibu absen, lanjut kepada pembelajaran yang telah lalu. Nah, ibu mau tanya dulu ini sebelum masuk kepada materi atau kegiatan inti. Ibu mau tanya dulu, masih ingat gak kalian tentang pembelajaran yang telah lalu atau pertemuan kita sebelumnya? Membahas tentang apa? Ya, Novita? Pembelajaran kemarin kita membahas tentang Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ayat 33. Nah, dari Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 itu menjelaskan tentang apa? Maknanya tentang jika kita ingin mengetahui penjuru langit, kita harus memahami ilmunya. Iya. Jadi kalau kita pengen menembus penjuru langit ya atau menguasai dunia, maka kita harus tahu ilmunya, betul sekali. Nah, kalau orang sudah punya ilmu ya, artinya dia mengetahui dasarnya tentang ilmu pengetahuan, maka insya Allah akan menjadikan kita lebih mudah. Nah, itu kandungan makna dari Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Oke, materi selanjutnya adalah masih tentang ilmu pengetahuan ya, tapi yang dibahas di sini Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Masih ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, sudahkah kalian memahami tentang ilmu pengetahuan? Masih dikaitkan dengan pembelajaran yang lalu? Bisa nggak dikaitkan juga dengan pembelajaran yang sekarang? Karena ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya lebih menambah wawasan pengetahuan kita atau lebih menambah ilmu kita, maka ibu tampilkan slide PowerPoint. Silahkan disimak ya gambarnya dan nanti akan ibu jelaskan. Perhatikan penjelasan yang ibu sampaikan, dan nanti juga ada video tentang bacaan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Tolong didengarkan dengan baik karena nanti akan ada tes lisan berkaitan dengan bagaimana kalian membaca Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, sebelum ibu tampilkan PowerPoint selanjutnya, ibu mau sampaikan dulu tentang tujuan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Hari apa ini ya? Hari Kamis tanggal 20. Tanggal berapa ini? Hari Kamis tanggal 26. Ya, tanggal 26 ya. Oke.
tujuan pembelajaran kali ini ya, kalian diharapkan dapat membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kenapa membaca Al-Qur'an itu penting ya? Orang yang membaca Al-Qur'an itu pasti nanti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan bisa menjadikan jalan kita menuju surga atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, tujuannya kalian terbiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah kalian dapat mengartikan atau menerjemahkan ya Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, kemudian tujuan selanjutnya adalah kalian menjelaskan kandungan maknanya. Apa sih makna yang terkandung dari ayat tersebut, dari Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut? Nah, yang terakhir kalian dapat mencontohkan atau memberikan contoh, menyajikan contoh bagaimana meneladani Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, yuk sama-sama kita saksikan tayangan dari slide yang Ibu tampilkan. Nah, ini kita mempelajari tentang materi Al-Qur'an surah Al-Mujadalah. Nah, sebelum Ibu jelaskan secara lengkap, mari kita dengarkan bersama-sama bacaan dari Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ya, demikian tadi pembacaan dari Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dari bacaan tersebut ya, bagaimana kalian bisa saksikan ya begitu merdunya orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, begitu juga Ibu harapkan kepada kalian bahwa membaca Al-Qur'an ini merupakan kebiasaan yang baik. Oke, selanjutnya ya, arti dari Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dari arti ini kita bisa bisa memahami ya bahwa menuntut ilmu itu ya, kalau kita disuruh berlapang-lapang, apa sih maksudnya berlapang-lapang? Memberikan kesempatan untuk yang lain dalam menuntut ilmu, begitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan ilmu, saling berbagi, kemudian saling memberikan kesempatan, maka sama-sama mendapatkan pahala dan akhirnya Allah memberikan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.
Ya, selanjutnya keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini ada hubungannya dengan bacaan Al-Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yang pertama itu jika kita membaca Al-Quran mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tuh, mendapatkan ketenangan hati. Orang yang membaca Al-Quran itu hatinya menjadi tentram atau tenang. Kemudian diangkat derajatnya berkaitan dengan Al-Quran surah Al-Mujadalah tadi ya. Diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dilipat gandakan pahalanya, mendapatkan syafaat di hari kiamat, kemudian rumahnya dihadiri malaikat. Ketahuan nggak? Kelihatan nggak malaikat di rumah kalian datang? Tidak nampak karena malaikat merupakan makhluk gaib sehingga tidak tampak. Tetapi rumah yang didatangi malaikat maka akan terasa tentram, terasa damai, terasa sangat sangat tentram, intinya sangat menyenangkan berada di rumah tersebut ya, karena malaikat hadir atau datang di rumah tersebut. Kemudian ditempatkan bersama para malaikat. Nah, pengen nggak ditempatkan bersama para malaikat? Mau nggak? Mau ya, sama kita semua ingin mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara membaca Al-Quran dengan tartil sesuai tajwid dan mahrajnya. Yang pertama, sebelum kalian membaca Al-Quran itu harus mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sudah tahu semua huruf hijaiyah? Sudah tahu semuanya? Sudah. Pada lemes ya? Sudah tahu semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian memahami tanda baca atau harokat ya. Kemudian selanjutnya memahami tajwid. Nah, bagaimana tadi panjang pendeknya ya setelah kita mendengarkan ya dari video yang telah ditampilkan tadi. Kemudian dimulai dari surat-surat yang pendek dulu, jangan terlalu panjang. Kalau panjang pasti kalian bingung karena banyak sekali bacaan-bacaan yang mungkin belum kalian pahami, ya. Membuat jadwal dan sungguh-sungguh. Nah, ini yang biasanya kadang gimana ya? Kalau tidak diniatkan membaca Al-Quran itu dan tidak sungguh-sungguh tidak akan terlaksana membaca Al-Quran itu ya. Karena hanya niat saja tidak dilakukan atau tidak ada yang niat yang sungguh-sungguh maka percuma ya, tidak akan terlaksana. Mencari guru ngaji ini penting ya, karena apa? Ketika kalian mengalami kebingungan atau ketidakpahaman terhadap bacaan, siapa orang yang akan membenarkan atau membimbing kalian ya? Bisa guru di sekolah, ya bisa orang tua, ya bisa guru ngaji di lingkungan sekitar rumah kalian, di TPQ, TPA ya. Silahkan, boleh cari. Kemudian belajar dari sumber terpercaya, nah, termasuk tadi guru ya. Selanjutnya adalah latihan rutin. Hari ini mungkin belum maksimal atau masih belum lancar, besok diulang lagi sampai akhirnya rutin atau lancar. Ya, lanjut. Isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, jadi keutamaannya adalah ketika orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan akan dihormati oleh orang lain. Ya, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya, artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu ya. Keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak beriman ia akan tersesat hidupnya. Nah, jadi penting nih beriman dan berilmu ya, saling berkaitan. Kalau sudah beriman ya kita harus punya ilmu. Kalau sudah berilmu ya kita harus dasari juga dengan memiliki iman yang kuat sehingga hidup kita terarah. Ya. Oke, selanjutnya contoh perilaku mencintai ilmu pengetahuan atau meneladani dari Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, kita selalu giat belajar ilmu pengetahuan, rajin menuntut ilmu ya.
Nah, kalian ini rajin nggak kira-kira dalam menuntut ilmu? Menurut kalian? Oh gitu ya, berarti sadar ya, rajin begitu. Kemudian rela berkorban demi mendapatkan suatu ilmu. Contohnya ya, ketika cuaca atau suasana ini mendung atau hujan ya, kita rela berkorban ya, hujan-hujan datang ke sekolah demi apa? Demi menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Rajin mendatangi majelis atau tempat-tempat kursus suatu ilmu, terutama rajin datang ke sekolah ya. Rajin datang ke sekolah niatnya tadi adalah menuntut ilmu ya. Kemudian berusaha untuk mempunyai sebuah buku tentang ilmu pengetahuan meskipun harus menyisihkan uang saku, atau buku-buku lain yang mungkin kalian suka untuk membacanya. Ada nggak kira-kira di rumah yang punya buku-buku tersebut? Ada? Oh banyak ya, alhamdulillah punya semua ya. Ya, nah itu kenapa? Walaupun buku tersebut contohnya adalah buku bacaan atau cerita rakyat atau cerita nabi-nabi ataupun novel ya, itu salah satu jembatan, salah satu cara untuk kita supaya rajin membaca. Nah, Ibu harapkan ketika membaca ilmu membaca pelajaran, kalian juga tertarik seperti membaca buku-buku tersebut, cerita tersebut. Jadi tahu alur dari awal sampai akhirnya. Oh, ini pengetahuan ilmunya, materinya tentang apa ya? Maka itu yang kalian pelajari ya. Kemudian setelah punya ilmu, yang kelima, kita mengamalkan ilmu tersebut yang telah kita dapatkan atau yang telah kita miliki. Bagaimana cara mengamalkannya? Ada yang tahu nggak? Ketika temannya bertanya, ketika temannya mengalami kesulitan tentang materi pembelajaran atau suatu hal yang mungkin kalian sudah paham ilmunya, maka kita bantu jelaskan atau kita bagi ilmu yang telah kita dapatkan ya. Berbeda dengan halnya mencontek, nggak boleh kalau mencontek itu ya. Mencontek itu kita ngasih jawaban yang dalam artian itu jawabannya dalam soal gitu ya. Beda dengan ketika kita memberikan jawaban sifatnya masih umum ya, masih tentang wawasan ya, bukan pada saat ujian atau saat ulangan atau saat tes. Itu nggak boleh kita bagi jawaban atau mencontekkan jawaban. Oke, selanjutnya, ciri perilaku orang yang mencintai ilmu antara lain, pertama apa? Tidak senang membuang-buang waktu. Nah, seperti ini ya. Ini membuang waktu atau memanfaatkan waktu? Iya, memanfaatkan waktu, bukan membuang-buang waktu. Kita kan di sini mencari ilmu, berarti kita memanfaatkan waktu kita untuk mencari ilmu ya. Kemudian yang kedua, senantiasa merasa tidak paham dan bodoh. Hanya perasaan ya, tetapi sebenarnya Ibu rasa kalian itu tidak bodoh ya. Hanya ketika kalian kurang memahami ya, nah itu ditanyakan, jangan diam saja gitu maksudnya di sini ya. Bukan terus merasa dirinya bodoh, terus tidak bisa apa-apa, menjadi orang bodoh, tidak ya. Ini mungkin bahasanya terlalu kasar ya, tetapi sebenarnya maksudnya tidak seperti itu, bahwa ketika kita tidak memahami materi, maka kita tanyakan, jangan diam saja sehingga nanti tersesat ketika pelajaran selanjutnya. Paham ya sampai di sini? Ya. Tiga, memiliki perasaan tidak mudah cepat puas. Artinya ketika mendapatkan nilai 100 atau nilai yang maksimal, kemudian kita merasa bangga, merasa puas, merasa senang. Setelah itu malas lagi belajarnya. Jangan. Tetapi ketika kita mendapatkan nilai baik, kemudian di pertemuan selanjutnya atau di masa yang akan datang tetap menjaga atau nilainya semakin bisa dijaga ya, atau bisa stabil ya. Jangan malah menurun ya. Ya walaupun menurun tetapi tidak menurun tajam ya. Tahu menurun tajam? Terjun bebas. Dari 100 dapat berapa? 20. Nah itu parah ya Krisna ya. Nah alhamdulillah Krisna nggak pernah ya dapat nilai seperti itu. Alhamdulillah tidak pernah ya. Karena kita sadar kemampuan diri kita ya. Jika merasa tidak paham, ditanyakan ya.
Kemudian yang keempat, memiliki rasa optimis yang tinggi dan perasaan takut yang sedikit. Nah, ini maksudnya perasaan takut yang sedikit itu ketika menuntut ilmu ya. Jangan diartikan yang lain ya. Optimis, semangat yang tinggi ya, tak gentar. Ya, walaupun badai menerjang, ya, kita tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Jadi tidak mudah menyerah, itu bahasanya ya. Hari ini dapat nilai kurang memuaskan. Kita evaluasi diri, kita tingkatkan kemampuan diri kita sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Setelah mendapatkan nilai yang memuaskan tadi, ya, tidak merasa puas di situ, ya, tetapi tetap menjaga bagaimana nilai kita itu tetap stabil, ya, jangan sampai menurun drastis gitu, ya. Kemudian pikirannya selalu berorientasi ke masa depan, ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu tujuannya adalah supaya masa depan kita, kehidupan kita yang akan datang menjadi lebih baik, menjadi sukses. Ya, mau nggak sukses? Mau, semuanya mau sukses. Nah, dari sekarang memang kita tidak mudah, ya. Kita mengalami banyak kendala, mengalami hambatan itu wajar, ya, karena kita ingin sukses, ya, itu ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan terkait seputar materi kita ini, ya, ataupun bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya. Nanti Ibu kasih kalian tes lisan untuk membaca Al-Quran satu per satu, ya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak jelas? Alhamdulillah jelas. Kalau begitu kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam diskusi kelompok, ya. Ini nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Masing-masing berapa orang ini? 19, berarti dibagi 3, mungkin ada yang 6, ada yang 7, ya. Silakan Ibu bagi untuk Kezia, Sukma, Miftahul Arifin, ya, Krisna, silakan gabung sama Novita, ya. Kelompok A, ya, Randy, Wahyu, kemudian Rama. Kelompok B, kemudian nanti Emma, Rizda dan Yolanda di kelompok C, ya. Silakan untuk bisa langsung bergabung dalam kelompoknya masing-masing, ya. Silakan. Selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silahkan kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Dimulai dari kelompok A dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin menyampaikan hasil diskusi tentang menuliskan Quran Surah Al-Majadalah ayat 11, mengartikan surat Al-Majadalah ayat 11, menuliskan contoh meneladani Quran Surah Al-Majadalah ayat 11 tentang ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila famsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu
bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaranya, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Majadalah ayat 11. Contoh madani Quran Surah Al-Majadalah ayat 11 tentang ilmu pengetahuan. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai cinta ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya, dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Ya, terima kasih untuk kelompok A ya. Lagi telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang lanjut ke kelompok B. Silakan maju, siapa? Ya, Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok B. Dari surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lupakanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Contohnya, 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan tersebut. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok B yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi ya cukup bagus, tadi sudah bisa menyampaikan poin-poin yang ada atau yang dipelajari dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, selanjutnya ini akan Ibu bagikan lembar kerja untuk kalian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terhadap pemahaman materi yang telah kita bahas bersama-sama. Setelah ini langsung dikerjakan ya. Kalau sudah selesai nanti langsung dikumpulkan. Kemudian setelah mengerjakan ini Ibu akan mengetes kalian satu-satu tes lisan ya.
bacaan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Paham? Nah, setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita bahas atau yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, sebelum Ibu bagikan, silahkan meja kursinya kembali ke awal atau ke tempat semula. Silakan. Ya, langsung dikerjakan. Tidak, langsung kerjakan. Anak-anak sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan langsung dikumpulkan ke meja Ibu sini. Ya, satu persatu ya. Ya, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menguatkan dulu. Ya anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan lembar kerja atau lembar pengetahuan, maka setelah ini Ibu akan menguji kalian tentang bacaan Al-Quran dengan tes uji lisan, ya. Nanti akan Ibu panggil satu persatu sesuai dengan nomor urutan absennya. Yang pertama, Emma, silakan maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahi lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, Randy. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfudu fanfudu yafsahillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ya, demikian ya anak-anak tes yang sudah kalian lakukan. Sekarang Ibu mau menyimpulkan, kita sudah sampai pada pembelajaran akhir ya. Jadi Ibu akan membuat kesimpulan ya. Itu tadi sudah dirangkum ya? Sudah. Ya bagus kalau sudah dirangkum. Nanti kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Kita di bab 2 akan membahas, di bab selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu kuatkan dulu ini tentang Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Jadi Ibu harapkan kalian dapat terbiasa membaca Al-Quran ya, menerapkan sikap terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian ketika membaca Al-Quran itu harus didasari dengan ilmunya atau harus paham hukum bacaan tajwidnya ya, sehingga kalian bisa membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan lancar, sesuai tajwid dan makhrajnya. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Alhamdulillah, berarti cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.